Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal Nova, saya dari kelompok 10 yang menganggotakan Nuryati, Selma Dwi Aninda, Melisa Faldiana, dan saya sendiri. Dan kami ingin mempresentasikan dengan judul Filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara, studi tentang falsafah Nusantara pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad Asrun, guru besar luar biasa pada jurusan Filsafat di Universitas Indonesia dalam buku yang berjudul Falsafah Indonesia 1967. Nasrul menjelaskan bahwa filsafat Nusantara merupakan suatu falsafah khas yang tidak barat dan juga tidak timur, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran falsafi mufakat, pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong royong, dan semangat kekeluargaan. Produk nyata dari pemikiran filosofis dinamakan dengan kebudayaan, sebagaimana diketahui bahwa terdapat aneka keragaman kebudayaan di Nusantara dan tiap-tiap kebudayaan tertentu mempunyai atau berdasarkan falsafah sendiri-sendiri. Misalnya falsafah hidup dalam kebudayaan Bali, Tirihita Karana yang memiliki arti kehidupan harmonis antara manusia dan manusia, manusia dengan alam semesta, manusia dengan Tuhan pencipta. Sikap hidup harmonis tersebut akan melahirkan tingkah laku positif seperti hidup bersama yang harmonis, demokratis, gotong royong, sopan santun, dan sebagainya. Filsafat Nusantara berusaha untuk mengungkap makna di balik kebijaksanaan yang telah menjadi jati diri bangsa, dilandasi oleh kebudayaan yang terdapat salah lingkup geografis, mencakup sistem sosial, politik, ekonomi, bahasa, dan seni, namun tidak terlepas oleh sejarah panjang atau peradaban bahasa Indonesia. Yang kedua, bentuk-bentuk tersebut menjadi bagian dari kearifan lokal sebagai sistem nilai filsafat Nusantara dengan dua cara, yaitu Sutriso 2005 1. Pertama yaitu berpikir logis dengan cara mengurai kenyataan menurut aturan logos, yaitu kebenaran, rasionalitas budi yang dimulai dari menggolongkan, menguraikan secara rasional, mengklarifikasikannya dalam kategori sebab dan akibat, atau antara logis yang bisa disistematisasi menggunakan rasio dan ilogis yang tidak bisa ditemukan penelaaran logisnya. 2. Berpikir secara simbolis. Berpikir secara simbolis adalah menggunakan penelaran untuk mengetahui memahami kenyataan melalui simbol-simbol atau tanda-tanda yang disusun sedemikian rupa sehingga orang dapat paham maksudnya. Susunan tanda tersebut disebut kode yang harus dipahami secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pengertian kearifan lokal. Menurut bahasa, kearifan lokal itu terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan artinya kebijaksanaan dan lokal artinya setempat. Dengan demikian, pengertian kearifan lokal menurut tinjauan bahasanya merupakan gagasan atau nilai-nilai setempat atau lokal yang bersifatnya itu bijaksana, penuh kearifan, nilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya di tempat tersebut. Sedangkan menurut Antariksa, kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi budaya masyarakat suatu bangsa yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan dan arsitektur kawasan dan perkotaan dalam geografi kenusantaraan sebuah negara. Jadi, kearifan lokal adalah ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Berikut ciri-ciri kearifan lokal. Pertama yaitu mampu bertahan terhadap budaya luar dan memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang kedua yaitu mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang ketiga yaitu mempunyai kemampuan mengendalikan. Dan yang terakhir yaitu mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya yaitu Melisa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi tentang tipe-tipe kearifan lokal. Perbedaan untuk membedakan suatu masyarakat lokal dengan masyarakat lokal yang lainnya itu dapat dilihat dari tipe-tipe kearifan lokal yang dapat ditelusuri. Yang pertama itu ada kearifan lokal dalam hubungan dengan makanan, khususnya berhubungan dengan lingkungan setempat, dicocokkan dengan iklim dan bahan makanan pokok setempat. Contohnya itu asli laut di Maluku dan beberapa tempat lain sebagai bagian dari kearifan lokal dengan tujuan agar sumber pangan masyarakat dapat tetap terjaga. Yang kedua itu ada kearifan lokal dalam hubungan dengan pengobatan. Contohnya itu masing-masing daerah memiliki tanaman obat tradisional dengan khasiat yang berbeda-beda.
Terus yang ketiga itu ada kearifan lokal dalam hubungan dengan sistem produksi. Tentu saja berkaitan dengan sistem produksi lokal yang tradisional. Sebagai bagian upaya pemenuhan kebutuhan dan manajemen tenaga kerja, yaitu di sini ada contohnya itu mubak di Bali, dan di Maluku itu ada asohi untuk membuka lahan pertanian. Yang keempat itu ada kearifan lokal dalam hubungan dengan perumahan disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Contohnya itu ada rumah orang Eskimo, yaitu rumah yang terbuat dari gaba-gaba berasal dari Ambon. Yang kelima itu kearifan lokal dalam hubungan dengan pakaian, itu disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah itu. Yang keenam itu ada kearifan lokal dalam hubungan sesama manusia. Sistem pengetahuan lokal sebagai hasil interaksi yang menerus yang terbangun karena kebutuhan-kebutuhan di atas. Yaitu contohnya hubungan Pela di Maluku. Juga berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pangan, perumahan, sistem produksi, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya itu ada tentang fungsi kearifan lokal, di antaranya. Yang pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Yang kedua, elemen perekat dan aspek kohesif lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan. Yang ketiga itu, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas top down, tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Karena itu, daya ikatnya lebih mengena dan bertahan. Yang keempat itu, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. Yang kelima itu, local wisdom akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground kebudayaan yang dimiliki. Yang keenam itu ada kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi. Baik, keenam fungsi di atas tadi, yaitu fungsi kearifan lokal yang diuraikan, menegaskan pentingnya pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai atau kearifan lokal dan local wisdom, di mana sumber-sumber budaya menjadi penanda identitas bagi kelangsungan hidup sebuah kelompok maupun aliran kepercayaan. Baik, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang contoh-contoh kearifan lokal dalam sebuah masyarakat. Yang pertama ada contoh kearifan lokal di Bengkulu. Contohnya yaitu etnik Rejang dan Serawaiang. Nah, etnik Rejang ini memiliki kearifan dengan mengetahui zonasi hutan. Mereka sudah menentukan hutan imbolem atau hutan dalam, hutan pinggiran, atau hutan muda dengan zonasi yang mereka buat sendiri. Maka ada aturan-aturan tentang penanaman dan penebangan kayu. Kearifan lokal yang kedua yaitu kearifan lokal di Yogyakarta. Nah, salah satu keunikannya yaitu Gunung Kidul. Yaitu salah satu kawasan kars, tetapi harus kita ingat bahwa kawasan ini telah dihuni selama berabad-abad, bahkan dari zaman batu. Munculnya peradaban manusia yang berkembang pada kawasan ini menggambarkan bahwa masyarakat bisa beradaptasi dengan kekeringan. Hampir mirip dengan etnik Rejang, Serawai dikenal dengan tipikal masyarakat peladang. Nah, jadi sebelum meladang, mereka punya 7 pantangan. Di antaranya yaitu, yang pertama, ulu tulung buntu, yaitu dilarang membuka ladang di hutan tempat mata air. Dan masih ada 6 lainnya. Yang ketiga, kearifan lokal Kediri. Sebagaimana kita tahu, cerita Panji ialah harta karun yang dimiliki oleh Jawa Timur. Nah, lahir di Kediri,
berkembang sejak zaman Majapahit. Salah satu cerita Panji adalah Antit yang terkait dengan pertanian. Nah, cerita semacam Antit ini memberikan inspirasi mengapa timun dapat ditanam sampai menteng-menteng atau gemuk dan menyenangkan. Adapun konsep pertanian dalam budaya Panji adalah tantra atau kesuburan. Yang terakhir ialah kearifan lokal di Sumatera Utara. Sumatera Utara memiliki sekelompok masyarakat yang dikenal sebagai Permalim berpusat di Kabupaten Toba Samosir. Permalim menekankan lingkungan hidup pada dasarnya memberi dukungan terhadap kelangsungan hidup manusia. Maka sewajarnya manusia juga memberi dukungan terhadap lingkungan hidup. Sebagai contoh, air adalah sumber kehidupan. Nah, maka kita harus memberi dukungan terhadap semua hal yang berkaitan dengan pelestarian air. Selanjutnya yaitu tantangan kearifan lokal. Ada 4, yang pertama adalah jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang banyak akan mempengaruhi berbagai produksi pangan. Nah, bahkan itu diklaim sebagai penyebab kemiskinan. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tidak akan pernah terkejar oleh penambahan makanan dan pakaian yang hanya mengikuti deret itu. Yang kedua yaitu teknologi modern dan budaya, di mana perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan kebudayaan berubah dengan cepat pula. Perkembangan yang terwujud karena adanya inovasi dan difusi inovasi mempercepat proses teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi. Nah, dari akibat teknologi ini, produksi yang pesat baik pada sektor pertanian, sektor industri, komunikasi, dan lain-lain. Masyarakat pun menjadi terbiasa menikmati produk barang dan jasa yang bersifat masif dengan efisiensi teknis, kualitas, dan jenis yang sama pada semua bahan bumi. Namun, percepatan integrasi tersebut pun seperti meningkatkan jumlah kemiskinan, pengangguran, marginalisasi, nilai kemanusiaan, krisis lingkungan, kerusakan, konflik budaya sosial, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu modal besar, di mana eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekarang ini telah sampai pada titik krisis yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan masyarakat. Dan yang terakhir ialah kemiskinan dan kesenjangan. Nah, kemiskinan dan kesenjangan ini merupakan salah satu masalah yang merupakan paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Masalah sosial yang bersumber dari sini atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi sering berkaitan dengan faktor lain, yaitu kemiskinan bukan saja menjadi masalah di Indonesia, tetapi menjadi masalah di negara berkembang lainnya. Dan kemiskinan juga memacu seseorang untuk melakukan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhannya meskipun bertentangan dengan norma kehidupan ataupun berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Baiklah, itulah materi dari kelompok 10 tentang filsafat Nusantara dan kearifan lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.